Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya, Hera Elvriana Sitanggang. Kali ini saya akan menyampaikan tentang terkabulnya doa Santo Rafael, di mana banyak sekali setelah video saya yang kemarin itu ternyata banyak dari teman-teman semua yang dipertemukan dengan pasangan hidupnya setelah berdoa Santo Rafael. Nah, namun bukan hanya beberapa saja yang berhasil melakukan doa novena Santo Rafael ini dengan cara yang cepat, satset gitu ya gitu. Tapi ada juga beberapa dari teman-teman, bahkan sahabat saya sendiri, melakukan doa Santo Rafael ini bukan langsung terkabul atau langsung satset proses untuk sampai ke pernikahannya. Namun ada juga yang lika-likunya. Contohnya, dari 10 orang yang menjalani persahabatan melakukan doa Santo Rafael ini sejak tahun 2017, itu ada beberapa yang justru sampai saat ini bisa dibilang masih jomblo atau single kayak gitu. Bukan berarti doa Santo Rafaelnya tidak dikabulkan atau tidak didengar seruannya sama Tuhan. Justru Tuhan proses. Karena dari beberapa teman saya ada yang justru doanya itu sangat satset sampai ke pernikahan. Namun ada juga yang diproses seperti sudah dipertemukan, namun tiba-tiba di tengah jalan semakin mengenal, semakin apa, ternyata dia belum orang yang tepat sesuai yang kita bawa dalam doa Santo Rafael. Karena kan di dalam doa Santo Rafael itu kita diminta menjadi partner sampai seumur hidup, dan itu bukan hanya sampai di dunia ini aja, namun sampai kepada kehidupan yang kekal. Begitu juga kita selalu diminta untuk memiliki sifat jujur, setia, mulia, tulus, murni kayak gitu. Jadi dengan berserah penuh sama Tuhan dan melalui doa perantaraan Santo Rafael ini, kita pribadi lepas pribadi akan semakin dimurnikan apakah diri kita dan pasangan kita. Dan baru-baru ini sahabat saya yang bernama Francisca Utami bersama dengan Mas Gabriel baru saja mengadakan sakramen perkawinan tepat tanggal 25 Mei 2025 kemarin di Malang. Nah, dari kita bersepuluh itu, Mbak Tami ini adalah orang yang sejak awal pasangannya itu adalah Mas Gabriel kayak gitu. Dan puji Tuhannya mereka sampai kepada sakramen perkawinan yang sangat luar biasa di dalam gereja Katolik. Dan yang paling bahagia juga, beberapa dari kita yang bersepuluh itu ada Cecil yang juga doa novenanya terkabul bersama dengan Mas Yosef. Begitu juga dengan pada akhirnya Celivia yang sudah melewati lika-liku perjalanan prosesnya setelah mendoakan novena Santo Rafael, ya beberapa kali bertemu dengan beberapa pria gitu, tapi pada akhirnya baru berhasil dan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan doa novena itu, pria tepat itu justru hadir tepat pada tahun 2024 tahun lalu kayak gitu. Dan puji Tuhannya di tahun 2025 ini di awal sepertinya Celivia sudah dikaruniai seorang anak laki-laki kayak gitu. Dan ada juga Veronica TY yang juga doa novena yang sudah terkabul. Dan puji Tuhannya juga setelah menikah dan dipastikan akhirnya dia juga mengalami doa novenanya yang terkabul untuk memohonkan keturunan. Dan puji Tuhannya Tuhan mengaruniakan mereka seorang putri di dalam pernikahan mereka kayak gitu. Dan ada juga Mbak Dania yang juga dari kita bersepuluh sudah sampai kepada pernikahan.
Dan pada akhirnya dengan proses lika-liku yang sudah terjadi, Tuhan juga memberikan pria yang tepat, yang sama-sama pengikut Kristus, namun meskipun tidak Katolik, namun mereka sepakat untuk mengucap janji pernikahan di dalam pernikahan yang kudus secara Kristen kayak gitu. Namun saya tetap bahagia karena pada akhirnya Mbak Dania menikah dengan seorang yang takut akan Tuhan di gereja Kristen Protestan. Dan saya sangat bersyukur juga karena suami dari Mbak Dania juga masih mendukung dan dapat melakukan ziarah rohani, berdoa bersama di Gua Maria kayak gitu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan akan dipersatukan dan dipertemukan dengan pria maupun wanita yang tepat menurut Tuhan dan bersatu dalam janji pernikahan yang kudus sampai pada maut memisahkan. Jadi buat teman-teman yang doa novenanya terasa belum dijawab, sebenarnya bukan belum dijawab, cuman waktu dan prosesnya setiap orang itu berbeda-beda. Namun tetaplah percaya bahwa semua indah pada waktunya, dan tetaplah percaya bahwa ada tertulis iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Tuhan Yesus memberkati.